Bab 327. Asosiasi Budo yang aneh. Tuan Muda Su. Louis Zong berkata dengan ringan, "Aku mendengar bahwa gurumu, Simon Zhou, yang memimpin tim kali ini." Jack Su berkata, "Cukup hebat juga informasimu." Louis Zong terkekeh dan berkata, "Berita ini terkenal di seluruh dunia. Apakah keluarga Su tidak takut ditertawakan karena bersikap seperti ini?" Jack Su sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Ini diatur oleh bagian atas, apa hubungannya denganku?" Di forum Budo, Jack Su ada di peringkat kelima dan Louis Zong di peringkat keenam. Keduanya selalu berselisih. Saat ini, mereka tentu saja akan saling mengejek saat bertemu. Pada saat inilah Jack Su tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Lalu, Jack Su pun berjalan cepat ke arahnya. "Kamu adalah Chelen Yu." Jack Su memandang Chelen Yu dengan dingin. Chelen Yu membungkukkan badan untuk memberi hormat dengan cepat dan berkata, "Tuan Muda Su." Jack Su menyipitkan matanya dan berkata, "Aku dengar kamu dan Eric Qin lumayan dekat." Wajah Chelen Yu sedikit berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan Muda Su, aku dan Eric Qin adalah teman, dan keluarga Su." "Berhentilah bicara omong kosong." Jack Su mengomel dengan suara dingin, "Orang mana di dunia ini yang tidak takut ketika mereka mendengar nama keluarga Su? Siapapun yang berani bertentangan dengan keluarga Su, mana mungkin ada orang yang berani mendekat?" Chelen Yu ternganga, dalam sesaat tidak tahu bagaimana membalasnya. Jack Su memandangi sosok Chelen Yu yang montok, menyipitkan matanya dan berkata, "Aku sangat marah sekarang, sebaiknya kamu carikan cara untuk memadamkan apiku." Chelen Yu tidak bodoh, tentunya dia tahu apa maksud Jack Su. "Jack Su, apakah kamu tidak malu mempersulit seorang wanita?" Saat ini, sosok Eric Qin tiba-tiba muncul di tempat. Hampir seketika, mata semua orang terfokus pada Eric Qin. "Lihat, itu Eric Qin. Eric Qin ada di sini. Ini adalah pertunjukan yang bagus untuk ditonton." Jack Su dan Eric Qin bertemu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua orang saling berpendapat, langsung mendorong suasana sampai ke klimaks. Jack Su menyipitkan matanya, dia mencibir, "Aku tidak menyangka bahwa sampah kecil yang bersembunyi di kota F juga dapat berpartisipasi dalam pelatihan ini. Persetan denganmu." Eric Qin langsung berkata kasar, "Bahkan kamu pun bisa berpartisipasi dalam pertandingan ini, kenapa aku tidak bisa?" Wajah Jack Su tiba-tiba memerah karena marah. Dia berkata dengan dingin, "Benar saja, orang dari tempat kecil memang tidak berpendidikan." "Lalu kamu berpendidikan?" Eric Qin mencibir. "Jika kamu berpendidikan, kenapa kamu masih menindas seorang wanita? Apa perbedaan antara apa yang kamu lakukan dan binatang?" Jack Su mengertakkan gigi. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menang dalam perkataan, dia menunjuk ke Eric Qin dan berkata, "Eric Qin, aku akan lihat berapa lama kamu masih bisa sombong." Baru juga bertemu, pedangnya sudah langsung terhunus. Louis Zong berjalan ke depan dan tersenyum ringan. Jack Su mendengus dan berkata, "Pedang terhunus. Memangnya dia yang orang udik pantas? Akankah aku marah hanya karena seekor semut? Lalu kenapa mukamu merah? Kenapa kamu malu saat melihatku?" Eric Qin menyeringai. Jack Su mengertakkan gigi dan berjalan ke samping. Darren Han dari peringkat 4, ada di sini. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan perlahan tidak jauh dari situ. Darren Han terlihat sangat tampan, dan pembawaannya bahkan lebih luar biasa, setiap ekspresi wajahnya pun penuh pesona. Dan batuknya dari waktu ke waktu memberi orang perasaan yang berbeda. "Itukah Darren Han?" Eric Qin sedikit mengernyit. Entah kenapa, saat dia melihat Darren Han, Eric Qin merasakan sesuatu yang aneh. Orang ini kelihatannya ramah, tapi kenyataannya dia penuh bahaya. Perasaan bahaya ini bahkan tidak pernah dirasakan dari tubuh Jack Su dan Louis Zong. "Saudara Su, saudara Zong." Darren Han berjalan mendekat dan menyapa keduanya dengan senyuman. Jack Su juga menjawab, "Tidak bertemu beberapa hari, pembawaan saudara Han menjadi semakin anggun. Boleh tahu saudara Han sekarang di kelas keberapa?" Ada keinginan kuat untuk menang di balik mata Louis Zong. Darren Han melambaikan tangannya dan berkata, "Tetap di tempat, tidak perlu disebutkan, jauh di belakang saudara Su dan saudara Zong."
Saudara Han sungguh merendah. Jae-soo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Deren Han ini pun berjalan menuju Eric Kin. Melihat pemandangan ini, Eric Kin mengerutkan kening. Anda Eric Kin, Tuan Kin, kan? Deren Han terbatuk dan bertanya sambil tersenyum. Eric Kin mengangguk dan berkata, aku tidak pantas disebut Tuan. Deren Han tersenyum dan berkata, reputasi saudara Kin saat ini tidak lebih lemah dari semua orang yang hadir di sini. Aku sangat kagum. Eric Kin melambaikan tangannya, Tuan Han terlalu sopan. Deren Han tersenyum dan berjalan ke samping. Deren Han ini sangat tidak biasa, bisik Eric Kin. Chelen Yu mengangguk sedikit dan berkata, jangan lihat seolah-olah dia mudah didekati, seolah-olah dia tidak memiliki temperamen. Faktanya, orang ini adalah yang paling luar biasa. Menurut rumor, dia sudah bisa membunuh seorang Superior Master ketika dia masih berumur belasan tahun. Superior Master. Wajah Eric Kin tiba-tiba berubah. Ya. Chelen Yu mengangguk, dia sama sepertimu sekarang, hanya seorang Grandmaster. Eric Kin menarik napas dalam. Memang pantas disebut sebagai jenius kota B, sungguh luar biasa. Membunuh Superior Master di umur belasan tahun sudah cukup untuk memandang rendah seluruh negeri bahkan seluruh dunia. Kemudian, generasi muda lainnya juga muali berdatangan. Richard Kiao yang terkenal juga tiba. Richard Kiao terlahir dengan sikap arogan. Bahkan saat menghadapi Jae-soo dan lainnya, dia nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi semua orang sepertinya sudah terbiasa, jadi tidak ada yang peduli padanya. Orang itu adalah Teddy dari kota H. Saat itu, Chelen Yu menunjuk ke seorang pemuda tak jauh dari situ. Apakah dia Teddy yang ada di urutan nomor 1? Eric Kin menyipitkan matanya dan menatap Teddy. Saat Eric Kin menatapnya, mata Teddy langsung memancar ke arahnya. Kerohanian yang sangat kuat. Eric Kin terkejut. Teddy melirik Eric Kin, lalu berjalan menuju pintu. Setelah itu, Andrew Zhu juga sampai ke lokasi. Apa yang tidak disangka oleh Eric Kin adalah Andrew Zhu ini ternyata adalah seorang gadis. Wajahnya ditutupi oleh kerudung, dan tampaknya menggunakan teknik rahasia. Bahkan Eric Kin pun tidak bisa melihatnya. Semua orang yang hadir adalah Superior Master, termasuk Chelen Yu, hanya Eric Kin sendiri yang Grandmaster. Ini juga memberi Eric Kin selubung misteri lain. Yah, semuanya berbaris untuk memasuki asosiasi. Pada saat ini, dua anggota asosiasi yang bertugas memeriksa tiket di pintu berkata dengan dingin. Jae-soo, Louis Zong dan yang lainnya berjalan lebih dulu. Setelah mereka menyerahkan surat undangan, mereka pun melangkah masuk dengan mulus. Eric Kin tidak terburu-buru masuk. Setelah semua orang hampir masuk, Eric Kin barulah membawa Chelen Yu ke arah asosiasi. Apakah kamu Eric Kin? Setelah menyerahkan surat undangan, kedua anggota itu bertanya dengan dingin. Eric Kin mengangguk dan berkata, ya. Kedua pria itu mengamati Eric Kin dan tidak berkata apa-apa. Setelah masuk, Eric Kin mengerutkan kening dan berkata, entah mengapa, aku merasa kedua orang itu agak aneh. Sorot matanya ketika menatapku tampak penuh permusuhan. Mungkin dikarenakan Jae-soo, kata Chelen Yu. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mata mereka. Seperti mereka mencoba mengadili seorang tahanan, sangat aneh. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.